penonton, saksikan oleh Anda, silakan Anda menonton. Saya bikinkan video ini. Kenapa saya duduk di sini dan kenapa juga Anda melihat saya duduk di sini. Jadi kalau Anda memang betul-betul mau menonton video saya, tontonlah untuk selanjutnya. Dan saya duduk di sini, mungkin Anda ingin percaya atau yakin bahwa saya duduk di sini, yang saya pegang ini, baiklah saya kasih tahu atau beritahu pada pohon ini ada lalap di dalam batang pohon ini. Jadi kalau mau menonton, mohon saya tolong dukung video saya dan menyukainya, dan tekan tombol loncengnya. Jadi mungkin Anda belum juga yakin bahwa di dalam batang pohon ini ada sejenis lalap. Jadi kalau Anda mau melihat benar-benar ada lalap di dalam batang pohon ini, coba perhatikan dan coba tonton terusnya. Tontonlah sampai selesai. Nanti saya perlihatkan benar-benar ada lalap di dalam batang pohon ini. Setelah selesai Anda menonton, baru saya jelaskan nama pohon ini. Nama pohon ini bisa saya jelaskan namanya. Inilah keadaan pohonnya. Di sampingnya ada yang kecil baru tumbuh. Mungkin banyak juga orang belum kenal atau belum paham pohon ini, namun bisa dibikin lalap. Tapi lalapnya ada di dalam batangnya, bukan di luar batang. Nanti Anda kalau menonton sampai selesai, nanti Anda terlihat lalap di dalam batang pohon ini. Nah, mari saya tebang pohon ini agar Anda melihat seterusnya. Ini pohon ini agak susah karena pohon ini berduri. Meskipun dia lalap, tapi berduri. Nah, ini agak susah megangnya. Ini pada pelepahnya ini kan duri-duri semua lah. Jadi megangnya agak susah. Ini duri-duri semua ini. Sama juga seperti duri pelepah sawit. Ini selesai ditebang. Yang satu pohon ini juga sudah ada yang sudah dipotong. Ini sudah kelihatan putih, tidak berupa merah lagi ini. Tapi ini belum isinya, belum sampai pada lalapnya. Ini baru dibuang sebagian kulitnya yang tua, yang merah, dan pelepah-lepahnya tadi baru dilepasin. Nah, yang ini masih semua nih kulitnya ini. Jadi lalapnya di dalam, sama juga seperti ini, di dalam juga lalap. Ini batangnya ini dikelupaskan juga yang ini untuk mengambil isinya.
yang sebagai lalap di dalamnya. Ini sudah dikupas yang merah ini, nanti keluarlah yang putih. Ini sudah keluar yang putih. Ini di dalam yang merah ini ada yang putih lagi, tapi belum sampai bisa dibikin lalap. Yang bisa dibikin lalap itu kan di tengah-tengahnya. Ini lalap ini kalau orang yang sudah paham itu berkhasiat juga nih, untuk mengobati kalau kurang nafsu makan bisa nih, tapi ada caranya, bukan hanya asal dilalap. Tapi kalau orang zaman dulu lalap seperti ini paling suka, bisa dijadikan obat seperti obat alam. Tapi kalau dibikin lalap biasa nggak apa-apa. Kalau dibikin seperti dijadikan obat bisa juga, tapi ada olahannya. Kalau untuk obat diolah dulu, jadi dikumpulkan dulu di sana untuk dicuci, dibersihkan, karena tumbuhnya ini di tepi rawa-rawa. Biasa senangnya di air yang sedikit-sedikit itu, tempat yang becek-becek. Ini paling senang tumbuhan ini, jadi dibersihin dulu, nanti baru bisa dilihat lalap di dalamnya. Selanjutnya dicuci dulu, baru kita bisa melihat lalapnya di dalam. Kita bersihkan dulu serbuk-serbuk di tempat yang semak tadi. Ini sudah ada juga berapa, ada 5 batang kumpulan lalap ini. Ini dicuci dulu. Dulu bersihkan tiap-tiap batang potongan. Ini ada berapa, 5 potong. Kalau Anda mau melihat isinya atau lalap di dalamnya, mari kita belah. Dan juga Anda bisa melihat bahwa saya nanti bisa makannya, walaupun kelihatannya keras pohon ini. Nah, kalau di zaman dahulu, kalau zaman nenek-nenek dulu, untuk bikinnya obat, kalau kurang nafsu makan, caranya dibakar dulu. Bakar dulu 1 malam, didinginkan, besok pagi baru dimakan. Tapi rasanya pahit kalau sudah dibakar itu. Tuh, namanya juga lalap biasa, bukan seperti kita olah seperti jadi obat itu.
Jadi kalau sudah dibakar, dimakan, jangan heran dia pahit. Memang begitulah, maka itu jadi obat. Bisa mengobati kurang nafsu makan. Jadi mari kita belah. Dibelah dulu baru Anda bisa melihatnya. Nah, inilah isinya. Dalamnya ini yang mudah, yang inilah bisa dijadikan lalap. Nah, ini saya juga bisa mencoba makannya. Nah, memang rasanya pahit, tapi pahitnya ini sedikit. Tapi kalau dibakar, pahitnya ini semakin banyak, tapi menjadi obat. Nah, ini seperti ini. Nah, ini lembut semua ini. Disebut. Nah, yang mudanya ini bisa dibikin lalap. Jadi kalau mau bikin obat, kurang nafsu makan, cobalah makan bakaran lalap ini. Mungkin Anda belum tahu namanya. Kalau umumnya orang kampung sudah banyak tahu namanya. Tapi kalau orang kota atau orang yang belum pernah tahu di daerah rawa-rawa, memang susah. Ini apa ini? Nah, inilah saya jelaskan. Kalau orang kampung menyebutnya, ini namanya palas hutan. Ini tumbuhan alam asalnya. Ini bisa juga ditanam, bisa juga dikembangbiakkan. Nah, sekian video saya. Dan saya ucapkan terima kasih atas Anda memperhatikan menontonnya. Mohon dukungannya menonton video saya ini. Dan semoga Anda dapat nikmat dan mendapatkan rezeki yang mudah. Sekian, terima kasih.